Ngomong-ngomong ormas, sekarang Jenderal, udah aman. sudah selesai pemilu ya. Ada ormas yang kadang-kadang kan dalam pernyataannya, kalau tidak karena saya dukung, tidak mungkin dia menjadi kepala daerah. Oke. Iya. Karena dia dari partai ini, maka saya ini. Bukan kata saya, kata orang itu. Iya, siap. Nah jadi nggak usah takut lah. Iya. Polisi jangan takut sama urusan-urusan yang orang mencantorkan ke politik, tetapi kacamatanya adalah hukum. Manakala melanggar hukum, lakukanlah tindakan. Ya, ini yang menarik, Bang Nicholas Johan. Ini kenapa ormas begitu berani? Ormas yang nggak benar ya, kata Jenderal kan tadi banyak yang bagus dan benar gitu kan. Ormas yang nakal-nakal ini kok berani banget sih melawan hukum, melakukan pelanggaran? Kayaknya dia di atas aparat tuh. Apa yang bisa Anda sampaikan? Pertama ya, saya sepakat dengan Pak Jenderal Susno. Ormas ini sebetulnya aset sebetulnya. Kalau dibina dengan baik, dia akan menjadi aset. Tapi Kalau nggak bisa dibina? nggak bisa dibina, binasakan. Ini yang masalahnya tadi itu pribadi-pribadi ya. Oke, Kalau oknum lah ormasnya ya. sendiri, saya rasa baik, karena sesuai dengan Undang-Undang Ormas itu kan, tupoksinya kan jelas, Undang-Undang nomor 16 tahun 2017, tupoksinya itu baik, mendukung pemerintah, membantu masyarakat, ikut menjaga keamanan dan sebagainya. Nah itu dia, ikut menjaga keamanan dan sebagainya. Iya. Itu bisa disalahartikan juga. Iya, jadi gini, pribadi-pribadi yang tadi beliau sudah singgung, terkadang mau titip orang di salah satu perusahaan, terus kemudian nggak diterima, marah. Iya. Nah ini yang nggak bagus, ini yang harus dididik, harus dibina. Nah siapa yang bina? Kalau di pusat ya mulai dari Menteri Dalam Negeri, di daerah-daerah ya kepala-kepala daerah yang harus membina mereka. Ini kan masalah perut. Oke, Ini kalau sudah masalah perut sensitif ya. Sensitif. Jadi sering orang bilang begini, saya pernah bertemu dengan orang-orang yang di lapangan, karena saya dulu orang lapangan juga. Saya jujur aja, saya ini produk aslinya Bang Hercules di Tanah Abang. jadi dari Bang Hercules masih dapat jatah 500 perak Tanah Abang, saya udah nongkrong di sana. Cuma berapa itu Bang? Sekitar tahun 90-an. 90-an, oke. Iya. Itu masa-masa jayanya ya di lapangan ya. Tapi saya cepat banting setir. Kenapa kok tiba-tiba insaf kenapa? Nah, Supaya masalah perutnya selesai. Pertanyaan ini, kenapa tiba-tiba insaf? Makanya jangan dibilang bahwa ormas itu selalu dengan preman. Seperti Bang Hercules dibilang preman. Enggak selamanya dia preman. Saya sendiri mantan preman juga. Ini belain Bang Hercules. Enggak juga. Tapi yang saya tahu persis beliau. Dan beliau ini kan sudah mualaf, terus sudah berangkatkan orang umroh. Kalau preman mau berangkatkan orang umroh, 3 kali berturut-turut, sekali berangkatkan 40 orang, 100 orang. Sebentar, yang jelas berarti menurut Anda Bang Hercules bukan preman? Ya, mantan preman. Mantan cocoknya. preman. Kalau Anda? Kalau saya mantan preman juga. Ini curhat sesama mantan gitu kan? Saya mantan preman. Tapi kenapa Anda kemudian banting setir, kemudian insaf sadar begitu? Bukankah jadi preman itu enak gitu? Nggak ngapa-ngapain dapat setoran gitu Bang? Nggak enak juga ya. Jadi ada di dalam, ada dibilang di dalam, kalau saya kan Kristen, jadi di dalam Injil bilang begini, kamu harus kerja baru makan. Kalau nggak kerja nggak boleh makan. Jadi itu pekerjaan, nah, itu biar bisa makan. Betul. Nah makanya saya harus insaf. Iya. Saya insaf. Harus insaf ya. Syariah harus insaf. Berapa tahun jadi preman kemudian insaf? Oh, cukup lama ya. Oh cukup lama. Sudah puas maksudnya? Atau sudah pendapatan sudah berkurang? Karena sakit aja. Sakit masuk rumah sakit, divonis dokter mati, tapi masih diberikan kesempatan, dikasih kesempatan hidup kedua. Dapat cahaya ya. Makanya saya Pak Don, katanya tadi kan masalah perut. Gitu. Betul. Ini supaya pemerintah tahu juga. Iya. Bahwa masalah perut itu nomor 1. Iya. Setuju. Setuju. Iya. Oke. Jadi preman-preman ini yang di jalanan kalau kita tanya, dia bilang biasa rata-rata panggil saya itu kakak. Kalau dipanggil Kakak apa dipanggil biasanya? Kak Niko, Kakak Niko, oke. Kakak,
Kalau orang lapar itu kakak, dia bisa lebih nekat dari tentara sama polisi. Oh, Bilang itu yang bikin mereka berani. Iya, betul. Karena lapar. Iya. Bukan karena dia merasa punya punya saham kepada oknum aparat karena mungkin sering membantu oknum kita jadi dia merasa gue juga kasih makan dia jadi gue berani gitu. 90% karena lapar. Itu Oke, mungkin lapar. 10% kayak. Bukan karena mabuk ya. Bukan. Kalau mabuk semboyongan kan. Oke, sebentar, tahan dulu ya. Ini tiba-tiba flashback dia masa lalu, ya kan? Jadi kalau saya panggil lagi Kakak Niko, teringat masa lalu ya. Saya mau ke Muhammadiyah dulu, ya, karena Muhammadiyah ini organisasi besar di Indonesia bahkan dunia ya. Ormas mendunia itu. Mendunia ya, bahkan general asetnya juga terbesar ya di dunia. Terkaya. Terkaya ya, Mas Afif. Apa sih yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk kemudian membina generasi mudanya biar nggak nakal? Baik, terima kasih. Terkait dengan bagaimana peran serta pemuda Muhammadiyah dalam hal ini, dalam membina anak muda sehingga terhindar dari premanisme ini, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan atau pemuda Muhammadiyah atau seluruh aspek seluruh stakeholder yang ada. Sebelum masuk ke sana, perlu kita jelaskan bahwa yang tadi yang pertama adalah ormas dan premanisme itu bukan merupakan suatu yang identik. Oke. Itu yang perlu Jelas beda dijelaskan. Iya. Ini yang perlu di statement jadi awal. Ini perlu diluruskan untuk menghindari generalisasi dan stigmatisasi sehingga berbagai ormas yang memiliki peran dan sumbangsi kepada negara, bahkan lahir sebelum negara itu merdeka, itu tereliminir terhadap oknum-oknum kejadian yang beberapa hari belakangan ini mencuat. Termasuk salah satunya Muhammadiyah, NU, dan kami di Pemuda Muhammadiyah ini lahir bahkan bulan Mei ini sudah usianya 93 tahun. Wow. Lebih tua dari Republik ya. Dari Republik. Ya, karena memang Muhammadiyah dan NU itu pendiri Republik sebenarnya. Iya. Nah, oleh karena itu kembali kepada persoalan tadi itu, bahwa Pemuda Muhammadiyah menganggap bahwa persoalan premanisme dan dan negara ini, yang ada di negara ini merupakan masalah yang serius yang harus ditangani secara serius oleh negara sehingga tidak terjadi lagi keresahan di masyarakat. Kalau sudah serius berarti nggak ada masalah kayak sekarang dong. Nah, oleh karena itu kita perlu bicara, hadirnya di sini untuk membicarakan hal itu, sehingga kita perlu mendukung pemerintah, negara maupun penegak hukum. Kita mensupport, mendukung, sehingga jangan takut seperti Pak Jenderal tadi sampaikan, jangan takut dan kepada ormas-ormas tersebut yang melakukan tindakan-tindakan di luar prosedur hukum. Nggak usah takut, orang premannya udah insaf kok di sini. Pak Don, ini Ya, siap. bagus sekali ya. Tentang premanisme harus dibedakan dengan ormas. Betul. Ormas itu gimana pun juga perannya luar biasa. Ya. Kita katakan misalnya ada ormas tertentu isinya banyak preman. Tadi udah dijawab, kenapa banyak preman? Ya karena lapar. Nah, perut. kita harus berterima kasih pada ormas-ormas yang sekarang mungkin kita nilai negatif. Setidak-tidaknya mereka sudah mengumpulkan anggota. Ini dia loh, orang-orang yang bermasalah sudah saya kumpulkan. Oke. Tinggal pemerintah membuat sebagaimana dikatakan Pak Apip tadi. Iya. Ini orangnya, tanggung jawab pemerintah dong supaya perutnya tadi berisi kan. Iya. Ya, supaya perutnya berisi, memberikan keahlian, pelatihan dan sebagainya. Jangan nanti langsung dibubarkan, disalahkan, diapa-apakan. Tidak. Tidak menyelesaikan Sepakat. Iya, akar tidak persoalan. menyelesaikan masalah. Sepakat, Jenderal. Iya, kita belajar dari Muhammadiyah dan juga NU dengan ansornya. Artinya kan ini urusan perut ya, Mas Dwi ya. Tapi kan jangan semata-mata nunggu pemerintah ya kan, negara gitu kan. Harus mandiri juga dong. Generasi muda Ansor ini kan terkenal dengan kemandiriannya juga. Apa yang bisa Anda sharing? Ya, pertama begini ya. Saya ingin mengkritik negara. Misalnya, Baru mulai sudah kritik negara nih. ya, karena misalnya begini, kemiskinan tuh bukan karena bisa jadi orang itu tidak malas, tapi bisa jadi karena negara kurang berperan atau menyebabkan apa yang disebut sebagai istilahnya kemiskinan struktural ya, begitu. Nah, misalnya begini, apa yang sudah dilakukan negara dalam melakukan pembinaan ormas? Kan ini soal ormas yang katakanlah tadi misalnya ini
dianggap harus diferensiasi antara ormas dengan preman atau preman yang dia berbaju ormas kira-kira begitu. Nah, itu misalnya dia. begitu. Nah, yang saya mau sampaikan adalah selama ini negara selalu melihat ormas itu hanya dalam konsep atau kerangka yang sifat ideologis. Misal, yang melakukan peran pembinaan adalah Kesbangpol. Seolah-olah orang ini belum selesai ber-Indonesia. Iya, seolah-olah orang ini belum hafal Pancasila. Iya, seolah-olah orang ini belum ngerti common value kita sebagai warga negara. No. Atau misalnya Polres yang melakukan dalam soal isu-isu ketertiban. Kenapa misalnya tidak Disnaker yang terlibat? Kenapa misalnya tidak dinas pendidikan yang terlibat? Negara. Ya, kenapa misalnya tidak dinas perindustrian yang terlibat? Karena Beda problemnya kalau pendekatannya. dia perut, ya kita harus selesaikan. Jangan-jangan masalahnya dari sisi pendidikan. Jangan-jangan masalahnya adalah soal kesempatan atau peluang kerja. Jangan-jangan masalahnya adalah pada skill issue. Kira-kira begitu. Nah, terus kalau tadi ada pertanyaan, apa sih yang sudah dilakukan Ansor misalnya ya? Kita mungkin sama seperti Muhammadiyah. Kalau tadi pemuda Muhammadiyah usianya 92, kita selisih setahun. Kakak kandung kita 91 tahun. Iya, Maksudnya lebih Harlah di senior bulan gitu April loh. tahun lalu. Bulan April kemarin tanggal 24. Nah, di tanggal 24 April kemarin kita ingin mendiferensiasi. Kita bangun positioning supaya orang ngelihat apa bedanya Ansor atau Banser dengan yang lain. Di tanggal 24 April kemarin kita declare pengukuhan 100.000 patriot ketahanan pangan. Misalnya basicnya kebanyakan Banser Ansor ini adalah di daerah rural. Iya. Meskipun di urban sebagian besar juga sudah hadir. Kita pengen nih bahwa kita nggak hanya sekedar cuap-cuap apa kontribusi Ansor misalnya buat negara. Kita sekarang fokus bangun Action ya. action. Misalnya Konkret. sekarang banser-banser itu ya sekarang mereka bertani dengan apa seragam paramiliter. Supaya orang nggak takut bahwa jangan-jangan paramiliter itu nggak identik dengan violence, dengan kekerasan. Tapi identik juga dengan keseragaman dalam Iya. membangun pertanian. Iya, ternyata turun ke Peternakan. sawah ya kan. ke Iya, perkebunan kira-kira gitu. begitu. Yang kedua, kita tahu nih problem kita di Ansor Banser itu nggak semuanya well educated. Kita sadar juga banyak diantaranya mereka hanya lulusan SMP, SMA karena memang jumlahnya puluhan juta. NU gitu. Sementara di Ansor sendiri kita ada 8 juta member. Nah, kita training mereka, bangun capacity building. Oh ya, supaya kalau kamu berorganisasi, kamu mendapatkan feedback dari organisasi. Kalau selama ini kamu berkhidmat, apa kontribusi organisasi buat diri kamu? Kita tingkatkan kapasitas kompetensi atau keilmuan yang ingin dia jalani. Kemudian paling tidak dia akan punya harapan dia bisa survive. Iya, Tanpa bertahan harus hidup. menyusahkan orang lain, Iya. tanpa harus merengek-rengek ke orang lain, kira-kira Iya, begitu. iya, Nah itu yang iya. sekarang kita garap kalau di Ansor disebutnya sebagai Ansor University. Ansor begitu. University. Betul. Bagaimanapun memang seperti kata Jenderal Susno, perut itu penting diperhatikan. Ya kan? Kalau perutnya masih lapar, orang bisa kalap juga Betul. kan? Oke, kita harus angkat topi kepada Ansor ya kan, kepada Muhammadiyah, khususnya pemuda Muhammadiyah karena sudah ada aksi nyatanya. Nah, ini untung beliau ini duduk diapit oleh Anda berdua ya. Tinggal mau kemana nih nanti nih? Ya, kita sebagai sama warga ya mestinya kan harmonis. Iya, itu kata kuncinya. Menata bangsa ini dengan spirit yang sama. Kalau di Undang-Undang Ormas itu jelas bahwa keterlibatan Ormas tujuannya adalah untuk ikut terlibat dalam pembangunan nasional. Nah, dalam peraturan rumah tangga Ansor dijelaskan secara rigid bahwa tujuan berdirinya Ansor salah satunya terlibat dalam pembangunan nasional. Oke, baik, clear ya. Oke, baik Bapak-bapak, kita rehat sejenak dan sekali lagi saya mengundang partisipasi pemirsa. Kalau ada pertanyaan, komentar, silakan tuliskan melalui kolom komentar di channel YouTube Official Nusantara TV. Merah Putih segera kembali sesaat lagi.